Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Weda dari Akuntansi Perpajakan kelas 3B dengan nomor IPM 2175073. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan arus kas menurut PSAK 2. Yang pertama yaitu definisi dari laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar serta skala kas sebagai entitas tertentu. Kemudian manfaat dari laporan arus kas yaitu untuk memberikan informasi, kemudian akan mengevaluasi kemampuan entitas oleh kas, kemudian mengevaluasi kemampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya, kemudian menjelaskan laba akuntansi dan laba tunainya, kemudian memberikan pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu kas dan setara kas. Jadi laporan keuangan juga berisi tentang kas dan setara kas. Kalau kas itu terdiri dari kas di tangan atau cash on hand, kemudian simpanan giro dan tabungan. Kalau setara kas ini berisi investasi jangka pendek yang sangat liquid dan bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari. Kemudian klasifikasi dari arus kas. Itu ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pembinaan. Nah, yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, kalau dari aktivitas operasi ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utamanya untuk menentukan apakah operasi ini dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, kemudian membayar dividen dan melakukan investasi. Kemudian inflows-nya atau kas masuknya itu terdiri dari penerimaan dari penjualan, kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, kemudian penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan outflows-nya atau kas keluarnya ini terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, kemudian pengembalian kredit bank, dan pembayaran biaya operasi. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi metodenya ini ada metode pelaporan secara langsung dan tidak langsung. Kalau metode langsung ini kelompok utamanya adalah penerimaan dan pengeluaran kas itu yang diungkapkan. Sedangkan kalau metode tidak langsung ini labanya itu disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Pada umumnya, dalam pelaporannya ini kita menggunakan metode yang langsung. Kemudian bahan penyusunannya itu berasal dari laporan laba rugi, kemudian aset lancar komparatif, yaitu perbandingan antara tahun sekarang dan tahun dan liabilitas jangka pendek. Dan ini adalah contoh bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi dari aktivitas operasi ini ada penerimaan dari pelanggan. Di sini kita mendapatkan angka ini itu dari penjualan neto yang ada di laporan laba rugi, kemudian dikurangi kenaikan piutang dagang, kemudian ditambah penurunan piutang dagang. Setelah itu ada pembayaran kepada pemasok, yaitu berasal dari beban pokok penjualan yang dikurangi kenaikan piutang dagang, kemudian ditambah penurunan piutang dagangnya, kemudian setelah itu ditambah kenaikan persediaan, dikurangi penurunan persediaan. Ada pembayaran kepada karyawan yang berasal dari beban gaji atau bagian penjualan dan bagian administrasi umumnya, kemudian ditambah penurunan beban gaji akrual, dikurangi kenaikan beban gaji akrual, kemudian ada pembayaran pajak penghasilan. Ini itu berasal dari beban
pajak penghasilan yang ditambah penurunan beban pajak akrual, kemudian dikurangi kenaikan beban pajak akrualnya, dan ditambah kenaikan pajak di mukanya. Kemudian ada pembayaran bunga dan beban keuangan. Jadi berasal dari beban keuangannya yang sudah ditambah penurunan beban bunganya, kemudian dikurangi dengan kenaikan beban bunganya, dan seterusnya. Akan menghasilkan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasinya. Ini. Dan klasifikasi yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Ini tuh mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa depan. Inflows-nya atau kas masuknya ini terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian penerimaan kas dari kontrak future untuk pendanaan. Kemudian penerimaan penjualan instrumen utang atau kas yang selain diperdagangkan. Kemudian outflows-nya atau kas keluarnya itu terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset berwujud, dan biaya mengembangkan yang dikapitalisasi. Kemudian pembayaran kas dari kontrak future, swap, dan aktivitas pendanaan, serta pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, valuta yang selain diperdagangkan. Setelah itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas untuk memprediksi klaim atau arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitasnya. Inflows-nya ini terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, kemudian penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Sedangkan outflows-nya atau kas keluarnya ini terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik dan menebus sahamnya, kemudian pelunasan pinjaman, pembayaran kas untuk pesan mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, dalam pelaporan aktivitas pendanaan ini dilaporkan secara terpisah kelompok pertama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan di berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon maaf.